Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok 8 yang berjudul tentang artikel studi kasus asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan HIV/AIDS di ruangan Cempaka RSUD Prof. Dr.F.Z. Yohanes Kupang. Nama-nama kelompok: yang pertama Maria Elkiana Detrida, yang kedua Intan Baidengan, yang ketiga Konterius Filiman Imu. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian dilakukan pada salah satu pasien yang menderita penyakit dengan HIV AIDS di ruangan Cempaka RSUD Prof. Dr. Yohanes Kupang. Yang pertama adalah data inti. Data inti di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengkajian inti. Pengkajian inti dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sejarah. Kota Kupang adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang ini adalah kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timur. Oesapa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Yang kedua adalah gambaran demografis. Di Kelurahan Oesapa telah berkembang dengan baik lembaga dan kelompok-kelompok kemasyarakatan. Di bidang pendidikan terdapat 6 buah TK dan PAUD, 1 buah SD, dan 1 buah SLTP untuk menunjang pendidikan formal masyarakat Oesapa. Sementara beberapa kelompok masyarakat yang berkembang aktif saat ini antara lain Majelis Talqin dan Ikat-Ikatan Pemuda. Keberadaan lembaga dan kelompok masyarakat ini sangat penting, artinya dapat memberi manfaat partisipasi yang besar dalam pembangunan di Kelurahan Oesapa. Yang berikut adalah etnis. Dari hasil pengkajian didapatkan etnis yang ada di wilayah Kelurahan Oesapa yaitu terdiri dari suku Jawa dan Timur. Yang berikut adalah keyakinan. Sebagian masyarakat di Kelurahan Oesapa meyakini bahwa bencana terjadi merupakan takdir Allah dan juga diturunkan sebagai cobaan untuk manusia. Yang berikut adalah pengkajian subsistem. Yang pertama adalah lingkungan. Hasil pengkajian lingkungan didapatkan luas rumah 10 kali 8 meter sama dengan 80 dengan tipe permanen. Kepemilikan atas nama orang tua. Rasio luas bangunan rumah 8 meter persegi per orang tua. Tidak semua ruangan terdapat jendela atau ventilasi. Pemanfaatan ruangan kurang baik dikarenakan masih banyak barang-barang yang diletak tidak dapat pada tempatnya. Yang berikut adalah sanitasi. Sanitasi yang pertama adalah sumber air minum, air leding. Yang kedua, kamar mandi atau WC di luar rumah. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah terbuka. Keadaan lingkungan masih banyak debu pada barang-barang. Tidak di semua ruangan cahaya matahari dapat masuk. Di ruangan tamu
Cahaya matahari dapat masuk melalui genting kaca. Di ruangan keluarga sekaligus ruang makan tidak terdapat jendela dan terlihat gelap. Sedangkan di dapur, ventilasinya hanya dari pintu dan ukurannya cukup sempit, dan dapur terlihat lembab. Yang berikut adalah fasilitas. Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat puskesmas Oesapa. Tidak tersedianya tenaga kesehatan khusus yang telah diberikan pelatihan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang berikut adalah pendidikan. Di Kelurahan Oesapa terdapat TK, PAUD, SD, dan SLTP. Yang berikut adalah sosial ekonomi. Di Kelurahan Oesapa, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, karyawan swasta, PNS, perkantoran. Tingkat sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Oesapa secara keseluruhan sudah sesuai dengan UMR atau upah minimum regional, sehingga dengan pendapatan yang cukup, maka dapat pula meningkatkan mutu kesehatan masyarakat Oesapa. Yang berikut adalah keamanan dan transportasi. Untuk transportasi di Oesapa sudah baik, misalnya masyarakat jualan dan pergi pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti dengan angkot, bemo, ojek, dan sepeda motor. Bahkan masyarakat ada yang mempunyai mobil pribadi. Dan untuk keamanan kesehatan di Oesapa sudah cukup baik untuk meningkatkan riwayat kejadian kriminal sangat minim. Yang berikut adalah politik dan pemerintahan. Mengenai politik dan kebijaksanaan pemerintah, urusan kesehatan sudah bagus. Hal ini ditandai dengan mudahnya akses berobat ke puskesmas dan tingginya kesadaran masyarakat untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat di Oesapa rata-rata sudah menggunakan asuransi kesehatan, mempermudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dalam menangani bencana di Kelurahan Oesapa, yaitu pemerintah Kota Kupang, yang mana tidak ada kegiatan terstruktur dalam kesiapan menghadapi bencana. Yang berikut adalah komunikasi. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di Oesapa adalah bahasa Melayu Kupang, yang memberitahu apabila terjadi atau akan terjadi bencana. Yang pertama kali adalah pihak PBBD, yang kemudian disampaikan kepada pihak wilayah setempat untuk diberitakan kepada masyarakat. Yang berikut adalah rekreasi. Terdapat Pantai Oesapa. Baik, presentasi yang berikutnya dilanjutkan oleh teman Emon. Pada teman Emon saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, analisa data. Data subjektif, pasien mengatakan badan terasa lemah, demam sejak masuk rumah sakit. Data objektif, keadaan umum pasien tampak lemah, menderita anemis, akral hangat, HB 8,4, tekanan darah 90/60 mmHg, pernapasan 28 kali per menit, nadi 86 kali per menit, suhu 42 derajat Celcius. Pasien terpasang cairan parenteral RL 20 TPM. Etiologi hipotermi, masalah peningkatan metabolisme. Yang diagnosa yang berikut. Data subjektif, pasien mengatakan sering haus, pasien mengatakan diare BAB cair dengan frekuensi 3 kali sehari, konsentrasi cair berwarna kuning, pasien mengatakan sering haus. DO, pasien tampak lemah, letih, bibir kering, turgor kulit kembali dalam kurang lebih 3 detik.
BAB tiga kali encer, frekuensi konstipasi cair, pising usus 30 kali per menit. Pasien mendapatkan terapi obat diare cotrimazole. Apa lagi? Tapi kembali lagi. Yang berikut pasien mengatakan tidak menghabiskan makanan yang disediakan, hanya menghabiskan 3-4 sendok makanan. Pasien mengatakan kadang muntah, pasien mengatakan merasa mual jika makan. DO pasien tampak lemah, konjungtiva anemis, membran mukosa tampak pucat, berat badan menurun, sebelum sakit 52 kg, saat sakit 31 kg. Tinggi badan 163 cm, porsi makan tidak dihabiskan, bibir kering, terdapat sariawan. Etologi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, masalah ketidakmampuan pemasukan atau mencerna atau mengabsorpsi zat-zat gizi berhubungan dengan faktor. Lanjut. Yang berikut diagnosa data subjektif. Pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan BAB cair, frekuensi BAB 3-4 kali sehari. Pasien mengatakan sering haus, pasien mengatakan jika tubuh naik banyak keringat. DO pasien tampak lemah, membran mukosa, bibir kalian tampak kering, tubuh kulit jelek, CRT tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 90 kali per menit. Pasien mendapatkan terapi RL 20 TPM. Etologi defisit. Diagnosa keperawatan hipotermi berhubungan dengan peningkatan Mungkin teman Emon ini ada yang tadi sudah dibacakan. Diagnosa keperawatan yang pertama adalah hipertermi berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Yang kedua, defisit volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang ketiga, diare berhubungan dengan proses infeksi. Yang keempat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan pemasukan atau mencerna makanan atau mengobservasi zat gizi berhubungan dengan faktor biologis.
Yang berikut adalah intervensi kesehatan. Yang pertama adalah hipertermi. NOK-nya TTV dalam batas normal, tidak ada perubahan warna kulit, dan tidak pusing. Sedangkan NIC-nya monitor suhu tubuh sesering mungkin, monitor IWL, monitor warna dan suhu kulit, monitor tingkat kesadaran. Yang berikut adalah defisit volume cairan. NOK-nya fluid advanced hydration. Yang pertama in natural status. Food and fluid intake kriteria hasil. Yang pertama tekanan darah, suhu nadi dalam batas normal. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastisitas, kulit baik, mukosa lembab, tidak ada rasa. Yang berikut NIC-nya adalah fluid management. Yang pertama, timbang popok pembalut jika perlu. Yang kedua, monitor status dehidrasi. Yang ketiga, kolaborasi pemberian cairan intravena. Pemberian yang berikut adalah berikan cairan. Dan yang terakhir adalah monitor vital sign atau memonitor ini tekanan darah. Yang berikut adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. NOK-nya kriteria hasil adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, mampu mengidentifikasikan kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak ada penurunan. Yang berikut adalah nutrisi manajemen atau manajemen nutrisi. Yang pertama adalah kaji keadaan alergi makanan. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien. Anjurkan klien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. Yang berikut, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori nutrien. Yang berikut adalah monitor adanya penurunan berat badan, monitor kulit kering dan pigmentasi, monitor mual dan muntah. Yang berikut adalah diare berhubungan dengan proses infeksi. NOK-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan masalah diare dapat teratasi dengan kriteria hasil, tidak ada diare, feses tidak ada darah dan mukus, nyeri perut tidak ada, pola BAB normal, dehidrasi sudah membaik. Dan yang berikut adalah evaluasi pengobatan yang berefek samping pada pengobatan, evaluasi jenis intake makanan. Yang berikut adalah monitor kulit sekitar perianal terhadap adanya iritasi dan ulserasi. Yang berikut ajarkan pasien dan keluarga tentang penggunaan obat diare. Yang berikut adalah instruksi pada pasien dan keluarga untuk mencatat warna, frekuensi, dan konsistensi feses. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman Intan untuk melanjutkan presentasi yang bagian implementasi keperawatan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi di bagian
bagian implementasi keperawatan. Baik, implementasi keperawatan pada tanggal 25 Juni 2018. Diagnosanya sendiri di sini hipertermi. Tindakan keperawatannya di sini melakukan kompres hangat pada lipatan paha dan aksila pasien. Yang kedua, mengobservasi TTV pasien. Yang ketiga, melayani obat paracetamol 500 mg tablet. Yang berikutnya, evaluasi untuk swabnya di sini. Pasien mengatakan masih demam, haus. Untuk TTV-nya sendiri, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Untuk A-nya di sini masalah belum teratasi, P-nya intervensi dilanjutkan. Pada hari yang kedua, diagnosa yang kedua, cairan. Di sini untuk tindakan keperawatannya mencatat intake dan output cairan pasien. Yang kedua, mengobservasi status hidrasi dari mukosa, bibir, denyut nadi, dan tekanan darah. Yang ketiga, mengobservasi TTV. Yang berikutnya, memeriksa turgor kulit dan rasa haus. Yang berikutnya, memeriksa CRT. Untuk swabnya di sini, pasien mengatakan badan terasa letih, lemah dan letih. Pasien mengatakan masih diare. Kemudian untuk O-nya di sini, pasien tampak lemah, berat badan 31 kg, mukosa bibir kering, denyut nadi 100 kali per menit, tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 38,6 derajat Celcius, RR-nya di sini 20 kali per menit. Untuk turgor kulit, jelek, CRT 2 detik. Mungkin teman healthy bisa kasih turun slide kok, soalnya dia di sini tak potong. Sebelumnya, Teman-teman, apakah sudah bisa dapat melihat?
Sudah. Baik. Baik, untuk ini coba teman healthy ke atas lagi. Yang diagnosa kedua. Untuk diagnosa keduanya sudah tertera di sini, Intan. Oh iya, makasih. Baik, untuk nadinya di sini yaitu 100 kali per menit. RR-nya di situ 20 kali per menit, suhu 38,6 derajat Celcius. Untuk P-nya di situ masalah belum teratasi. Untuk A, intervensi dilanjutkan. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 dengan diagnosa diare, di situ melayani pemberian obat rifampicin 450 gram tablet, ethambutol 750 mg tablet, paracetamol 500 mg, ceftriaxone per IV itu 1 gram. Untuk swabnya di sini pasien mengatakan masih merasa lemah dan pusing. Untuk O-nya, keadaan umum pasien lemah, kesadaran, somnolen. GCS-nya di sini untuk E2, M4, V3. Reaksi pupil terhadap cahaya kurang. Untuk A-nya di sini masalah belum teratasi. Untuk P-nya di sini intervensi dilanjutkan. Diagnosa yang berikutnya yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang pertama di sini mengobservasi tanda-tanda vital, menentukan IMT, memonitor turgor kulit, memonitor adanya mual muntah. Yang berikutnya mempertahankan kecepatan aliran infus. Yang berikutnya memonitor intake dan output cairan. Yang berikutnya mengidentifikasi penurunan nafsu makan. Untuk evaluasi atau swabnya di sini, yang pertama pasien mengatakan tidak nafsu makan. Porsi makan hanya dihabiskan 3 sendok. Masih diare. Untuk O-nya berat badan 31 kg, tinggi badan 163, IMT-nya 14,10, berat badan kurang, lingkar lengan 19 cm, turgor kulit jelek, konjungtiva anemis, bibir kering, terdapat sariawan dan kandidiasi oral, diare 2 kali, terpasang NaCl 0,958 tetes per menit. Untuk nadinya di situ 100 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Untuk A-nya di situ masalah belum teratasi. Untuk P, intervensi dilanjutkan. Yang berikutnya pada tanggal 28 Juni 2018
dengan diagnosa defisit volume cairan. Nah, di sini yang pertama mencatat dan output catat pasien. Ulangi, mencatat intake dan output cairan pasien. Yang kedua, mengobservasi status hidrasi dan mukosa bibir, denyut nadi, dan tekanan darah. Yang berikutnya, mengobservasi TTV. Yang berikut, memeriksa turgor kulit dan rasa haus. Yang berikutnya, memeriksa CRT. Untuk evaluasinya di sini, pasien mengatakan badan terasa Teman healthy, apakah bisa diperbesar sedikit soalnya slide-nya tidak jelas. Kalau untuk ukurannya ini kan sudah pas begini. Di situ pasien mengatakan badan terasa lemah dan letih. Pasien mengatakan diare. Untuk O-nya, pasien tampak lemah, berat badan 31 kg, mukosa bibir kering, denyut nadi atau outputnya di sini 100 kali per menit, tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 38,6 derajat Celcius, RR-nya di sini 20 kali per menit, turgor kulit jelek, CRT-nya 2 detik. Pasien terpasang NaCl 0,9%. Untuk A-nya di sini masalah belum teratasi, P-nya intervensi dilanjutkan. Yang berikutnya, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Di sini mengobservasi tanda-tanda vital, menentukan IMT, memonitor turgor kulit, memonitor adanya mual muntah, mempertahankan kecepatan aliran infus, memonitor intake dan output cairan, mengidentifikasi penurunan nafsu makan. Untuk evaluasinya, S-nya di sini pasien mengatakan tidak nafsu makan, porsi makan hanya dihabiskan 3 sendok, masih diare. Untuk O-nya, berat badan 31 kg, tinggi badan 163, IMT-nya di sini 14,10, dalam kurung berat badan kurang. Untuk lingkar lengan 19 cm, Untuk turgor kulit jelek, konjungtiva anemis, bibir kering, terdapat sariawan, dan kandidayasi oral, diare 2 kali, terpasang NaCl 0,95, 8 tetes per menit, nadi 100 kali per menit, RR 2 kali per menit, suhu 38,6 derajat Celcius. Untuk A-nya di sini masalah belum teratasi. Untuk P-nya intervensi dilanjutkan. Yang berikutnya, diagnosa berikutnya ya di situ defisit volume cairan. Yang pertama, mencatat
intake dan output cairan pasien, mengobservasi status hidrasi dari mukosa bibir, denyut nadi, dan tekanan darah, mengobservasi TTP, memeriksa turgor kulit dan rasa haus, memeriksa CRT. Untuk S-nya, pasien mengatakan badan terasa lemah dan letih, pasien mengatakan masih diare. Untuk O-nya, pasien tampak lemah, berat badan 31 kg, mukosa bibir kering, denyut nadi cepat, nadi 100 kali per menit, tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 38,6 derajat Celcius, RR-nya sendiri 20 kali per menit, turgor kulit jelek, CRT 2 detik, pasien terpasang NaCl 0,9 derajat 0,9%. Untuk A-nya di sini masalah teratasi, intervensi dihentikan, pasien dipulangkan. Oke, baik, terima kasih teman Intan yang sudah mempresentasikan diskusi dan hasil kerja kelompok 8. Selanjutnya menuju ke sesi diskusi, yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau ada tambahan, saya persilakan untuk melengkapi asuhan keperawatan yang telah kita buat. Baik, mungkin dari saya ada. Ini untuk evaluasinya di situ itu kan menggunakan swab, tapi seharusnya di situ swabnya itu harus sampai implementasi dan evaluasinya juga, jangan cuman hanya sampai intervensi dilanjutkan, tetapi di situ kita juga harus perlu tambahkan untuk implementasi dan untuk evaluasinya untuk pemeriksaan lanjutan pasien. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman Intan yang sudah memberikan tanggapan. Kalau dari saya, ini di diagnosa keperawatan dimulai dari diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Di situ kan tertera ini diagnosa keperawatan. Yang seharusnya diagnosa keperawatan itu bukan hanya hipertermi, kayak contoh salah satunya hipertermi. Di situ tuh seharusnya bukan hanya hipertermi, tapi harus tertera juga hipertermi yang ditandai dengan apa, yang berhubungan dengan apa, dan juga yang ditandai dengan apa. Itu baru dinamakan diagnosa keperawatan. Mungkin itu nanti yang perlu kita rubah. Dan untuk hasil analisa data di sini terdapat beberapa diagnosa, mulai dari hipertensi, defisit volume cairan, diare, ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Sementara ini analisa data di situ tadi itu banyak, tapi ini di pengkajian tidak tertera. Jadi harapan saya nanti masukkan data
di jurnal artikel-artikel yang kita dapat kemarin itu tertera data-data yang tercantum pada analisa data yang dimasukkan. Jadi saran dari saya untuk tambahkan itu di pengkajian. Mungkin sekian juga dari saya kembalikan. Mungkin teman Intan masih ada. Baik, kalau dari saya rasa sudah cukup. Mungkin dari teman Emon. Oh, karena teman Emon berhalangan jaringan, jadi dari teman Healthy mungkin sudah pas, dan saya kembalikan kepada teman Healthy untuk menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Oke, baik. Ini kalau memang tidak ada yang ingin ditambahkan untuk segera diperbaiki atau yang ingin ditambahkan yang belum lengkap, saya mohon kerjasama dari teman-teman. Mungkin sekian diskusi dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat sore. Selamat sore.